Halo teman-teman, kita ketemu lagi di M-Cons Indonesia. Sekarang karena banyak komen yang pingin kita kasih tips lagi, maka kesempatan kali ini Pak Andi ya, kita akan bicara tentang effective communication di dalam program CSR. Nah ini saya harus banyak bertanya nih sama Pak Andi. Dengan pengalaman beliau yang banyak sekali menjalankan program CSR di luar sana, maka coba kita gali ya, effective communication dalam CSR itu seperti apa? Oke Pak Andi? Oke. Ready ya? Nah, ini teman-teman di luar sana pasti pengen tahu nih Pak Andi. Sebuah program CSR itu tentu kita akan berhubungan dengan banyak orang. Betul. Dan kita sebagai pembawa program, misalkan saya membawakan sebuah program CSR, saya orang Jawa gitu. Dan kita akan melaksanakan sebuah program di Kalimantan. Tentu akan banyak kendala komunikasi nih Pak Andi nih. Pasti. Nah, coba dong Pak Andi kasih cerita gitu ke kita. Apa sih sebetulnya kunci sebuah program CSR bisa dijalankan dengan komunikasi yang efektif? Kepada siapa kita sebenarnya berkomunikasi di sana? Oke teman-teman, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi gini, kalau kita melaksanakan program CSR, sudah pasti kita bertemu di lingkungan yang baru ya, gitu ya. Nah itu dia tuh, makanya. Bisa aja kita dari Jawa, kemudian di Sumatera, atau sebaliknya, malah dari Sumatera ke Jawa. Betul. Atau malah Indonesia Timur sana malah. Nah itu dia tuh. Ya, kan itu repot tuh gimana cara ngomongnya. Tentu budayanya beda-beda kan, ada yang sangat lemah lembut, ada yang kasar gitu. Nah itu dia, gimana itu? Ya itu challenge-nya ya. Ya jadi gini teman-teman. Yang pertama kita harus bisa acceptance atau bisa diterima. Ibaratnya kita bertamu ke rumah orang, setelah kita ketok pintu, permisi gitu kan. Nah, dibukakan nggak tuh pintunya sama orangnya, dipersilahkan masuk nggak sama orangnya. Seperti itu juga program CSR. Nah jadi begitu kita datang ke daerah baru, kita harus bisa diterima dulu oleh masyarakat sekitar. Nah gimana supaya kita bisa diterima tuh? Ada tips khusus nggak tuh? Ada dong tips khususnya. Jadi pertama adalah kalau bisa kita bisa mempelajari dulu deh bahasa di situ atau kenali dulu budayanya di situ. Gitu. Kenali dulu budayanya. Berarti setidaknya kita masuk dan melebur dalam budaya setempat ya? Betul. Makanya di video sebelumnya kan disinggung tuh oleh komisaris kita bagaimana program budaya itu bisa diterapkan di CSR. Oke, setuju. Kalau teman-teman gimana? Yang sudah menjalankan program CSR, sudah pernah belum lintas budaya dengan perbedaan budaya yang sangat signifikan? Nah, kuncinya adalah kita diterima dan melebur pada budaya setempat. Oke. Nah, tentu di sana kita akan berhadapan banyak orang dengan berbagai karakter, ya kan? Kita anak muda bisa jadi ketemu dengan orang tua. Atau yang menjalankan program CSR adalah orang tua ketemu di sana tokohnya muda-muda. Nah, itu seperti apa tuh? Oke, yang pertama kita yang tadi ya budayanya, lalu kita lakukan kebiasaan apa sih yang biasa disenangi di sana. Ini contohnya ya, di suatu kampung di Kalimantan Timur itu kalau kita bertamu itu wajib lepas sepatu ataupun sendal. Gitu. Mau ke kantor, mau ke rumah atau manapun harus dilepas. Harus dilepas. Di kantor juga ya? Di kantor juga harus dilepas. Jadi itu budayanya memang seperti itu. Gitu. Itu salah satu contohnya. Terus kalau kita menghadapi orang tua? Nah, ada juga salah satu budaya di Kalimantan, kalau kita bertemu orang tua itu harus menunduk, salamnya seperti itu. Kayak orang Jepang, arigato. Nyun sewu kalau di Jawa gitu ya? Kalau di Jawa nyun sewu gitu. Nah, contohnya kalau ketemu orang tua nih, kita kan mesti ngucapin salam. Coba seperti apa tuh kalau kita ketemu dengan orang tua? Ya, tergantung lokasinya. Jadi, contohnya ada di salah satu provinsi di bagian barat Indonesia ya, di Sumatera itu kalau ketemu sukunya Horas bah gitu. Itu salah satunya Horas. Kalau Jawa nyun sewu gitu ya. Kayak gitu. Jadi beda-beda. Jadi kita harus tahu. Itu harus kita kuasai dulu ya. Kuasai dulu deh. Dan itu menjadi kunci kita diterima. Betul. Supaya acceptance itu kayak kuncinya ibaratnya kalau pintu itu. Nah setelah kita diterima, komunikasi yang efektif supaya program kita cepat diterima oleh mereka apa tuh? Oke, jadi tentunya kita harus merendah ya. Merendah artinya
kita harus bisa mengikuti apa yang mereka sukai. Misalkan mereka suka berdiskusi di warung ataupun mereka hobinya sambil merokok misalkan, ya kita ikutin lah. Nah, kalau kita nggak ngerokok, pura-pura ngerokok? Kalau kita nggak ngerokok ya pura-pura ngerokok aja. Itu apa? Saya cerita gini karena saya pernah mengalami hal itu. Oke, gimana tuh? Ya, jadi pada saat itu ada satu kampung ya di Kalimantan, lagi-lagi karena saya banyak di Kalimantan tuh. Jadi waktu itu memang penduduk setempatnya itu para tokohnya senang dengan rokok, dan waktu itu ada makanan namanya apa ya, yang seribuan itu, pokoknya kue-kue itu. Kue lokalnya di sana ya? Di sana, seribuan. Nah di situ kita langsung masuk di situ, di warung kopi itu kita nongkrong. Harus makan kue yang 1000 itu. Kue yang 1000 itu terus harus coba rokoknya harus coba juga? rokoknya. Nah malah kalau kita kasih kue-kue yang mahal mereka nggak suka gitu. Kita kasih pizza malah nggak suka, sukanya kue yang itu. Nah, seperti itu teman-teman caranya. Jadi kita merendah mengikuti apa yang menjadi kesenangan orang setempat, terutama tokoh-tokoh ya. Tokoh-tokoh. Oke. Ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, kalau misalkan kita ada salah satu staf kita ataupun orang perusahaan yang dari warga situ, kita bisa hire untuk ikut dengan kita gitu. Jadi kalau ada yang tidak bisa berbahasa Indonesia, bisa ngomong pakai bahasa daerah. Oke, yang ketiga? Yang ketiga, kita harus bisa bicara yang santai ya. Jadi bicaranya tidak terlalu serius, tidak menekan gitu. Jadi ada bicara yang diatur lah. Jangan mengintervensi. Jadi kita bicara dengan bahasa pertemanan gitu. Jadi enak ngomongnya gitu kan. Kan beda tuh bicara bahasa dengan pertemanan dengan bahasa yang formal gitu kan. Malah kalau dengan bahasa formal mereka bisa beda lagi responnya gitu. Oke. Terus kemudian setelah yang ketiga? Nah, yang keempat itu kita gali untuk itu kebutuhannya apa sih yang sebetulnya diperlukan oleh mereka gitu loh. Oke. Gitu. Dengan digali itu kita bisa tepat memberikan solusi ya. Iya, betul. Jadi mereka jadi berpihak kepada kita dalam tanda kutip ya. Jadi welcome gitu. Insya Allah kita akan enak ke depannya gitu komunikasi. Nah, jadi gitu teman-teman. Simpel saja untuk mendapatkan kemudahan dalam menjalankan program CSR dan membuat komunikasi yang efektif terhadap penduduk lokal, penduduk setempat, yang which is itu beraneka ragam, 4 saja. Yang pertama kita harus diterima. Ya, harus diterima. Kita harus diterima oleh mereka. Yang kedua, rendahkan diri kita supaya kita bisa masuk ke dalam culture-nya mereka, terutama terhadap orang tua. Nah, kemudian yang ketiga, kita jangan terlalu formal dalam berbicara sehingga kita bisa diterima sebagai teman oleh mereka. Dan yang terakhir, kita tanya kebutuhannya. Kita bertanya apa sih yang menjadi concern dari mereka sehingga mereka bicara apa adanya kepada kita. Mereka bisa terbuka dan kita dengan tepat menangkap apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sangat efektif sih. Kita langsung to the point ya, jadinya mencari intisari permasalahan di sana sehingga kita bisa meng-create sebuah program CSR yang tepat guna bagi mereka. Betul ya Pak Andi ya? Oke, ini tips singkat dari kami Pak Andi. Mungkin ada cerita terakhir nih, pengalaman yang signifikan gitu tentang komunikasi ini. Jadi intinya begini teman-teman, fungsinya komunikasi itu kan ibarat pepatah, kita tak kenal maka tak sayang. Jadi ini ibaratnya supaya kita bisa disayang gitu loh, dalam tanda kutip oleh masyarakat sana. Sehingga setelah kita disayang, kita melakukan program CSR, tidak akan ada tuntutan ataupun demo dari masyarakat. Seperti itu. Jadi memang diperlukan sekali ya, komunikasi yang efektif dalam supaya program kita CSR. mengenal mereka dan mereka mengenal kita. Itu intinya sih. Tak kenal maka tak sayang. Gitu, ibarat pepatah. Oke teman-teman, berikan komen Anda. Di sini pengalaman-pengalaman tentang bagaimana menghadapi lokasi baru dan menerapkan program CSR sehingga bisa tepat guna dan efektif menjalankannya. Setuju ya Pak Adi? Setuju. Kita tutup Pak Andi? Oke, kita tutup. Terima kasih. Desaku Sejahtera bersama M-Cons Indonesia.